Pemirsa, lantas seberapa krusial Provinsi DKI Jakarta dalam kontestasi pemilu 2024? Mampukah keunggulan di DKI Jakarta berpengaruh positif untuk provinsi lainnya, khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Jawa Timur? Kita akan langsung mengulasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Mas Burhan. Malam, Kania. Ya, Mas Burhan, Jakarta adalah barometer politik Indonesia. Dinamika politik yang terjadi di DKI Jakarta akan banyak mempengaruhi di tingkat nasional. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengapa Jakarta begitu krusial? Ya, memang dari sisi populasi pemilih, Jakarta di kisaran 4,1% dari total populasi nasional. Tetapi sebagai pusat ibu kota, sekaligus pusat media, dan saat yang sama populasi pemilih Jakarta 5 kali lipat lebih terdidik ketimbang populasi nasional. Kemudian dari sisi ekonomi, warga Jakarta 7 kali lipat lebih sejahtera ketimbang nasional. Maka pilihan warga Jakarta punya nilai simbolik yang penting buat siapapun capres. Jadi dari sisi itu menurut saya penting untuk melihat preferensi warga Jakarta. Karena kalau kita lihat berdasarkan survei nasional, itu tidak cukup sampel di Jakarta untuk kita zoom in. Kan hanya 4,2%-an ya dari total populasi nasional. Jadi karenanya perlu untuk mengecek lebih khusus preferensi warga Jakarta, meskipun dari sisi populasi pemilih tentu kalah dibanding Jawa Timur, Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Seperti apa karakter pemilih di Jakarta? Tadi Anda sudah sempat sebutkan beberapa di antaranya, tapi seberapa berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Adakah sesuatu yang mungkin bisa disimpulkan sejauh ini? Pertama, meskipun Mas Anies mantan gubernur di DKI Jakarta, tetapi memang tidak mudah untuk mendapatkan dukungan solid atau mayoritas di Jakarta. Karena banyak hal. Yang pertama adalah Jakarta ini pemilihnya sangat plural, sangat heterogen. Tidak ada etnik mayoritas di atas 50%. Misalnya Jawa yang merupakan etnik mayoritas di Jakarta itu pun cuma 37%. Disusul Betawi sekitar 28%. Kemudian Sunda 14%. Kemudian Tionghoa 7%. Dan ada banyak sekali etnik Indonesia yang tinggal di Jakarta. Kemudian dari sisi rekam jejak elektoral, tidak ada capres yang bisa menang telak di Jakarta itu. Pak Jokowi di 2019 menang itu dengan perolehan nggak sampai 52%. Jadi artinya betapapun Pak Jokowi pernah menjadi orang nomor 1 di Jakarta sekalipun, dan saat menjadi capres 2019 beliau adalah posisinya incumbent, itu pun keunggulannya juga tidak telak. Karena banyak hal, kan ya, salah satunya adalah di Jakarta ini berdasarkan rekam jejak elektoral itu tidak ada partai yang dominan. Jadi misalnya ya di pemilu 55 itu Jakarta Selatan dan Jakarta Timur itu basis Masyumi. Tapi kalau kita ke barat atau ke utara itu PNI. Jadi memang sangat beragam, termasuk misalnya di saat Orde Baru sekalipun P3 pernah menang di Jakarta tahun 1977. Pasca Orde Baru jatuh itu juga pemenangnya bergantian di Jakarta. PD Perjuangan pernah unggul tahun 99, kemudian ganti ya. Kita juga pernah mencatat misalnya Demokrat unggul, PKS unggul di provinsi ini. Jadi memang tidak ada aktor atau partai yang dominan di sini, dan itu yang menjelaskan mengapa Mas Anies meskipun unggul di Jakarta itu di kisaran sekitar 42%. Artinya masih ada juga peluang buat yang lain untuk bergerak, setidaknya mendapatkan dukungan lebih dari angka yang sekarang mereka peroleh. Oke, pilihan partai apakah akan terefleksi pada pilihan capresnya, itu yang akan kita bahas lebih lanjut, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi kami akan lanjutkan.